Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah salat Jumat semuanya untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam artian kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwa di dunia dan keselamatan di akhirat, hakikatnya kuncinya ada di dalam takwa, di dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah-perintah Allah yang jumlahnya banyak, ada yang sesuatu yang penting, ada yang sangat penting, ada yang lebih penting dari yang lain. Dan di antara fenomena akhir zaman, ketika kita ada di zaman yang sudah akhir ini, ada satu perintah dari Allah yang sering dilupakan, dianggap remeh oleh manusia, padahal itu adalah afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal, padahal itu termasuk yang paling penting. Padahal tanpa itu bisa jadi perintah Allah yang lainnya kita kerjakan, semuanya bisa jadi tidak ada gunanya dan tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu al-wara', yaitu sifat wara', sifat hati-hati, khususnya hati-hati, tidak mau menerima uang yang haram, tidak mau makan sesuatu yang haram, tidak mau minum sesuatu yang haram, maupun itu haram lidatihi, maupun itu haram karena zatnya, seperti minuman keras, daging babi dan lain sebagainya, ataupun haramun likasbih, ataupun haram karena cara mendapatkannya. Walaupun zatnya halal, walaupun zat makanan minumannya halal, tapi cara mendapatkannya pakai uang yang haram, maka dikatakan dalam satu hadis, la tanfuluna 'anil wara' wa huwa afdalul ibadah. Kalian nanti akan lupa, lalai tentang warok, tentang berhati-hati jangan sampai yang haram masuk ke kantong kita, masuk ke perut kita, padahal itu adalah ibadah yang paling afdol. Kita saksikan banyak zaman sekarang orang yang bingung mengejar ritual-ritual sunnah, seperti memperbanyak sholat sunnah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Yang pertama fardu, yang kedua, ketiga kan tidak wajib lagi. Haji berkali-kali, sedekah sana, sedekah sini, sumbang masjid sana, nyumbang masjid sini, yang dengan harapan ibadah sunnahnya yang banyak tadi, amal solehnya tadi, menjadi pemberat bagi dia nanti pada hari kiamat, sehingga dia selamat di hari kiamat. Tapi di sisi yang lain, dia lupa untuk memiliki sifat waro', lupa untuk menjaga perutnya dari makanan yang haram, lupa menjaga kantongnya dari penghasilan yang haram. Maka bisa jadi, bahkan hampir dipastikan, semua amal solehnya tadi zero, kosong, nggak ada nilainya di sisi Allah. Perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Kata Allah, ya ayyuhar rusul, hai para rasul,
Ini khitabnya kepada para rasul, tapi sebenarnya pesannya umum kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah daripada yang baik-baik. Maksudnya di sini baik secara zatnya dan juga baik cara mendapatkannya. Baru wa'malu sholihah. Setelah kamu sudah memastikan bahwa yang masuk ke perutmu itu yang halal dan baik, barulah setelah itu fokus wa'malu sholihah, dan beramallah kalian dengan amal soleh. Apa yang tersirat dari ayat ini? Yang tersirat dari ayat ini kalau kita baca penjelasan para ulama, yang tersirat dari ayat ini, Allah mengedepankan untuk menjaga dari makanan yang haram dulu, baru beramal soleh. Karena kalau orang beramal soleh tanpa menjaga perutnya, kantongnya dari makanan dan uang yang haram, nggak ada gunanya itu semuanya. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajis. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya kalian itu sholat sunnah terus sampai kalhanaya, seperti satu hewan yang bongkok, jadi bongkok saking banyaknya sholat sunnah. Kalau seandainya kalian itu sumtum hatta takunu kal autar, kalian banyak puasa sunnah, Senin Kamis puasa, Daud puasa, sehari enggak puasa, banyak puasa sunnah sampai kurus kal autar, seperti senar saking kurusnya ibaratnya, nggak akan diterima itu semua sholat sunnahmu, nggak akan diterima puasa sunnahmu, kecuali kamu kalau menyertai itu dengan warok hajis, dengan satu sifat warok yang kamu hati-hati, nggak mau kemasukan barang haram, nggak mau menerima sesuatu yang haram. Tanpa itu sholatmu sampai bungkuk nggak ada gunanya, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Tanpa itu puasamu sampai membuat kamu kurus seperti senar, nggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa kata Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham? Beliau pernah mengatakan, kata beliau, atib mat'amak, perbaguskanlah makananmu, jangan sampai masuk yang haram, yang subhat saja jangan sampai, apalagi yang haram. Fama alaika alla taqumal lail wala tasuman nahar. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalau kamu mampu menjaga daripada makan makanan yang haram, maka seandainya kamu nggak sholat malam, nggak apa-apa. Seandainya kamu nggak banyak puasa sunnah, nggak apa-apa. Kamu nggak tahajud, ya bukan berarti mengecilkan kemuliaan tahajud. Akan tetapi seandainya kamu nggak tahajud, kamu nggak puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, kamu sholatnya 5 waktu saja, tapi kamu berhasil menjaga dari makanan yang haram, nggak masuk ke perutmu yang haram zatnya ataupun cara mendapatkannya, aman nasibmu di akhirat. Apa maksud Sayyidina Ibrahim bin Adham di sini? Tapi sebaliknya, kalau kamu puasamu kamu tambah yang sunnah-sunnah, sholatmu kamu tambah yang sunnah-sunnah, tapi kamu teledor dalam masalah makan haram ini, nggak selamat kamu di akhirat. Maksud makna sebaliknya seperti itu. Tapi banyak orang zaman sekarang dibalik. Yang penting saya puasa sunnah, yang penting saya nyumbang masjid, yang penting saya seperti ini, dan dia tidak memperdulikan daripada mana uang yang didapat. Nabi pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Nanti pada hari kiamat orang tidak bisa melangkahkan kakinya sebelum ditanya 4, di antaranya an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Kata Nabi, di antaranya dia akan ditanya setiap 1 rupiah uang yang pernah dihasilkan di dunia ini, min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan uang itu, wa fima anfaqah, dan digunakan apa uang itu. Kalau diaudit uangnya nanti pada hari kiamat tidak lolos, ternyata uangnya didapatkan dari cara yang haram, penghasilannya didapatkan dari cara yang haram, sudah tidak lolos. Dan belum dia ditanya tentang puasa sunnah, tentang sholat sunnah, belum sampai pertanyaan yang itu, dia sudah menjadi orang yang gagal pada hari kiamat. Fal'iyadzu billahi min dzalik. Su'ila al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini murid kesayangan Sayyidina al-Imam Ja'far As-Shadiq, ibn al-Imam Muhammad al-Baqir, ibn al-Imam Ali Zainal Abidin, ibn al-Husain, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, luhurnya para habaib itu,
yang begitu membanggakan, punya murid kesayangan, diantaranya namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, ada satu orang tanya kepada beliau, wahai Imam, tolong ceritakan kepada saya fadilahnya sholat jamaah di shaf yang paling depan. Kalau kita belajar kitab-kitab hadis, kita akan menemui fadilah sholat di shaf depan itu ada puluhan, mungkin lebih dari 50 hadis sabda Nabi SAW, melebihi bedanya orang sholat di shaf pertama daripada di shaf kedua. Makanya seperti sholat Jumat seperti ini, jangan kalian itu sungkan untuk mendahulukan orang lain di shaf depan, jangan. Fastabiqul khairat. Kita sama Allah disuruh berlomba-lomba rebutan shaf yang ada di depan. Ya, kalau ada bagian berkat, kita yang terakhir karena itu dunia. Jangan kalau berkat didekap dulu. Kalau rebutan shaf depan, kita biar yang CP-CP saja di depan. Jangan. Kalau shaf depan itu pahalanya jauh lebih besar. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bukan masalah shaf. Ada satu orang tanya ke Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi mengenai fadilah sholat di shaf yang pertama. Padahal hadis tentang itu banyak dan pasti Imam Sufyan Ats-Tsauri hafal semua hadis itu. Tapi apa jawaban beliau? Beliau waktu itu menjawab, pastikan makananmu, penghasilanmu, caramu mendapatkan harta dengan cara yang halal. Setelah itu kamu sholat di shaf belakang aja nggak apa-apa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin ini yang tanya ini penghasilannya agak bermasalah, sehingga percuma mau disampaikan puluhan hadis tentang fadilah sholat di shaf yang pertama kalau dia tidak memperbaiki cara dia menghasilkan maisha sehari-hari. Percuma kamu. Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak mau jawab tentang fadilah shaf yang pertama. Udah, kamu perbaiki cara menghasilkan harta. Kalau begitu wa ma'alaika, nggak ada masalah kamu itu. Kamu tuh sholat di shafil akhir. Kamu sholat di shaf yang paling belakang. Di sini menunjukkan itu tadi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri pernah bermimpi. Dalam mimpinya melihat beliau lahu janahan, memiliki 2 sayap, yang di surga bisa terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika ditanya, dengan apa engkau bisa mendapatkan derajat ini? Dalam mimpinya, derajat ini saya dapatkan dengan sifat wara. Penutup, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan bahwasannya al-wara' muhim. Wara' ini sangat penting. Dan kata beliau, tidak ada jalan menuju Allah, nggak ada jalan. Bisa orang itu wusul kepada Allah tanpa adanya sifat wara'. Bahkan penutup lagi, Nabi pernah bersabda, ini hadis yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang mengalami ini. Nabi pernah bersabda, akan didatangkan nanti pada hari kiamat bi aqwamin, sekumpulan orang ma'ahum minal hasanat mithl jabal at-tihamah. Mereka itu pahalanya kalau ditumpuk segunung. Mungkin kalau di sini nggak ada gunung Tihama, gunung Arjuna. Setinggi gunung pahalanya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya banyak. Sebelum ditimbang amal solehnya tadi, tiba-tiba faja'alallahu a'malahum haba. Sebelum amal solehnya ditimbang yang segunung tadi, sama Allah amal solehnya yang segunung sama Allah dijadikan debu, hilang. Dan dia didorong, dipaksa untuk ditimbang, dan dia sudah nggak punya amal soleh sama sekali. Maka jelas khaffat mawazinuhu, maka pada akhirnya timbangannya lebih berat amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika Nabi bicara begitu, sahabat itu takut. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haq, ya Rasulullah demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ya Rasulullah sifli man haula'il qaum, tolong ceritakan kepada saya siapa orang-orang itu. Demi Allah, atakhawaf an akuna minhum, saya takut kalau saya termasuk dari mereka. Punya pahala segunung kok ternyata nggak selamat, kok bisa? Kemudian Nabi mengatakan, ya Salim, yang bertanya itu namanya Salim. Ya Salim, wahai Salim, innahum kanu yasumuna wa yusallun. Mereka itu dulu, wahai Salim, orang yang rajin sholat, rajin puasa, yakni termasuk banyak sholat sunnah dan puasa sunnah sampai segunung pahalanya. Tapi mereka walakinnahum, tapi mereka itu kalau ditawarkan kepada mereka sesuatu yang haram, wathabu alaihi, mereka menerima dengan loncat semangat, disambut dengan semangat itu sesuatu yang haram. Fa'athadullahu a'malahum, maka Allah pun membinasakan semua pahala amal mereka. Fal'iyadzu billahi min
min dzalik, maka dari khutbah yang singkat ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sholat Jumat semuanya, tadi satu firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para rasul, dan ini pesan untuk kita semua, pastikan yang kita makan itu thayyib dan halal. Setelah itu kita tambah dengan amal soleh, jangan sampai dibalik. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadika salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.